Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu Malaysia mungkin sudah malam dan masih disebut selamat petang. Pada hari yang ketiga ini kita membahas topik mengenai pada sesi yang kelima, topik bertajuk kontroversi dan turning point, khususnya pokok-pokok teologi yang pernah ada dalam sejarah. Ya, pokok-pokok teologi yang ada dalam sejarah yang diperdebatkan kemudian menjadi titik balik berteologi gereja dari abad ke abad sampai pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan topik ini, mari kita perhatikan ada 8 kontroversi, secara khusus kontroversi doktrin atau teologi. Saya langsung membuka semua 8 kontroversi ini yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Pertama, dari gereja mula-mula muncul isu pertama yang dipersoalkan dan atau yang diperdebatkan sehingga muncul kontroversi antara teolog yang satu dengan teolog yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yaitu satu upaya untuk menjawab who is God? Siapakah Allah? Ya, ini berkenaan dengan pertanyaan mengenai Allah Tritunggal. Siapakah Allah? Lalu juga seperti apa kedudukan Yesus Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal dalam Tritunggal, dalam kealahan tiga pribadi, satu pribadi kedua Allah Tritunggal dalam kedudukannya di kajian-kajian, pembahasan pengakuan tentang Allah Tritunggal. Yang kedua, who is Jesus Christ? Siapa Yesus Kristus? Ini pokok kajian yang kedua yang menjadi perdebatan kontroversi pada sekitar abad 2, abad 3, ya abad 2, abad 3, abad 4. Ini berkenaan dengan keilahian Yesus dan keinsanian Yesus, atau divine nature and juga human nature, divine and human nature. Yang ketiga, what is the church? Apakah gereja itu gereja yang sesungguhnya? Ini yang muncul dalam sejarah perdebatan mengenai natur gereja. Lalu selanjutnya, what is the humanity? What is humanity? Apa itu kemanusiaan? Manusia yang sesungguhnya itu seperti apa? Itu juga diperdebatkan pada abad pertengahan. Lalu how are we saved? Bagaimana kita diselamatkan? Ya, kalau kita perhatikan ya, ini merupakan topik-topik yang sangat menonjol, muncul dalam sepanjang sejarah gereja, sejarah perkembangan teologi juga, dan di dalamnya ada perdebatan. Ya, pertama doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin gereja, doktrin manusia, doktrin keselamatan, kemudian doktrin Alkitab, kemudian sakramen, dan akhir zaman. Ya, yang keenam, what is authority? Ya, where is authority? Di mana otoritasnya? Lalu, apa sakramen-sakramen yang semestinya? Apa artinya? Lalu, seperti apa sakramen yang patut? Ya. Lalu yang terakhir, what is the kingdom? Apakah kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah itu? What is the kingdom of God? Apakah kerajaan Allah itu? Nah, mari kita perhatikan, ini 8 hal ini muncul dalam sejarah sejak gereja abad pertama. Mari kita perhatikan poin 1. Who is God itu merupakan pokok perdebatan pada gereja mula-mula yang diselesaikan oleh Konsili Nicea. Bapak Ibu harus dalam membahas tentang historical theology, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya Konsili Nicea, Konstantinopel, juga Athanasius, dan juga pengakuan Athanasius, serta Kartago, konsili Kartago, dan juga beberapa konsili lainnya, termasuk Chalcedon. Ini perlu diingat. Ada beberapa konsili ini memang diputuskan oleh gereja-gereja pada masa itu karena ada kontroversi. Jadi setiap ada kontroversi yang muncul di tengah-tengah gereja dan masyarakat, solusinya kemudian karena sudah memanas,
Solusinya para teolog berkumpul. Ya, teolog gereja berkumpul lalu mengkajinya, kemudian menghasilkan satu konsili, satu pertemuan dan rumusan. Who is God? Itu pertanyaan pertama berkenaan dengan Allah itu satu substansi dan 3 pribadi. Ini rumusan yang tidak boleh dilupakan. Allah itu satu substansi. God is one in substansi. Satu dalam substansinya, but 3 in persons. 3 dalam pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Inilah yang menjadi perdebatan pada awal-awal gereja dan sekarang kembali muncul. Saya tidak tahu karena kemungkinan ada orang yang coba membuat ya inovasi atau pemikiran-pemikiran yang baru atau mungkin mencari perhatian ya sehingga menggagas sesuatu yang sudah final, coba lagi digoreng, diodok, diaduk dan dihasilkan pemikiran pribadi yang belum teruji oleh zaman. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, selanjutnya muncullah pertentangan tentang Allah. Allah Tritunggal. Di antaranya tokoh-tokohnya saya tidak membahas secara detail ya, karena ini saya hanya mau menekankan mengenai turning point, titik balik berteologi, perubahan pokok-pokok pikiran teologi. Jadi hanya singkat, hanya perhatikan Konsil Nisia, ya. Lalu ada sejumlah tokoh atau teolog yang sangat memberi perhatian dan menjadi perhatian kita juga, sebagaimana yang dikemukakan oleh dokumen-dokumen sejarah. Ada Irenaeus, ada Tertullianus, ada Origenes. Ini 3 teolog gereja, bapak-bapak gereja, disebut bapak-bapak gereja, yang sangat menekankan tentang God is one in 3 person. Allah itu satu dalam 3 pribadi. Mereka bertiga, khususnya Tertullianus lah yang memiliki gagasan tentang Tritunggal atau Trinitas. Ya. Namun ada seorang bernama Arius yang mengganggu pengertian gereja pada masa itu tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Ya, secara khusus dialah yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus diciptakan. Ya, diciptakan diciptakan oleh Allah, dan inilah yang kemudian mengganggu perbincangan atau sampai pada perdebatan teologi. Ada pertentangan tentang Trinitas. Karena mereka Arianus mempersoalkan mengenai kedudukan Tuhan Yesus dalam doktrin Allah Tritunggal, dalam pengakuan Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus, kedudukan Yesus itu disebut olehnya sebagai sebagai pribadi urutan kedua. Jadi ada tingkatan-tingkatan Allah. Allah yang paling tinggi Bapa, yang di bawah Bapa ada Allah Anak, di bawah Allah Anak ada Roh Kudus. Ini yang dikenal dengan ajaran substansiasi. Dan ini merupakan ajaran yang tidak baik, ya, tidak benar, karena tidak ada hal itu dalam Alkitab, bahwa Allah memiliki tingkatan-tingkatan. Itu mungkin pengaruh ajaran-ajaran Hindu Buddha, di mana berhala-berhala Allah itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tetapi dalam kekristenan tidak ada paham tentang ketingkatan. Kenapa? Kalau Allah, ya Allah. Tidak pernah ada Allah yang lebih hebat, Allah yang kurang hebat, dan Allah yang lemah. Tidak ada. Jadi ini kesalahan berpikir yang diterapkan. Dan diantaranya berasal dari pikiran Arianus. Berkenaan dengan itu, maka diadakanlah konsili pada abad yang keempat, tahun 325. Diadakan Konsil Nisia, lalu di sana diungkapkanlah we believe in one God, yaitu Father, ya, we believe in one God, Father, and in one the Lord Jesus Christ, and in one Holy Spirit. Inilah ringkasan pengakuan iman Nisia. Itu cukup lengkap. Kalau boleh Bapak Ibu cari di Google, ada tersedia. Di buku-buku banyak, buku sejarah juga ada, sejarah pemikiran teologi ada, dan di Google ada. Jadi bisa cari Nisia Concili. Bisa menemukan rumusan yang lengkap. Nah ini, lalu
pada setelah Konsili Nisea terjadi juga perdebatan lagi di antara para teolog, dan di antaranya Athanasius. Dia benar-benar membela rumusan Nisea atau hasil Konsili Nisea. Konsili itu seperti sidang sinode. Ya, seperti sidang. Gereja-gereja bersidang untuk memutuskan satu perkara. Dan Athanasius membela hasil sidang. Karena ternyata pikiran Arius yang disebut Arianisme, ternyata murid-muridnya atau kelompoknya masih terus mengembangkan pemikiran tentang subordinasi, di mana Yesus Kristus adalah pribadi kedua yang levelnya lebih rendah daripada Bapa. Nah, itulah namun dibela oleh Athanasius. Kemudian ada teolog-teolog yang dikenal dengan teolog-teolog Kapadokia, yaitu teolog-teolog yang berasal dari daerah Kapadokia. Ada yang dikenal dengan Basil the Great, Gregory dari Nasa, dan Gregory dari Nazianzus. Itu mereka pada abad 4, tahun 379, 394, 390. Mereka juga termasuk teolog-teolog yang mempertahankan hasil Konsili Nisea. Bapak Bu. Dan karena ada perdebatan juga, secara khusus setelah Konsili Nisea ada isu tidak hanya dari Arianisme mengenai Yesus yang adalah level kedua, Yesus yang adalah ciptaan. Ini keliru ya, bidat ya. Kalau nama Yesus diciptakan itu bidat. Tetapi juga ternyata ada kelompok yang menolak Roh Kudus sebagai Allah. Ini satu kelompok yang disebut heresi, yang menolak Roh Kudus sebagai Allah. Akhirnya muncullah Konsili Konstantinopel yang menegaskan sekali lagi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi, 1 substansi. Ini yang dikenal dengan satu titik balik berteologia. Titik berangkatnya Konsili Nisea. Tentang who is God, siapakah Allah. Oke. Dan kemudian pada abad yang keempat dan abad yang kelima, tokoh yang sangat mempengaruhi dunia namanya Agustinus. Ya, beliau sangat menekankan the absolute unity of the Trinity. Dia sangat menekankan tentang kesatuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, tapi ketiganya yaitu satu substansi. Ya, satu. Memang satu di sini adalah satu sebagai Allah. 3 pribadi dan pribadi Allah, bukan pribadi manusia. Sehingga orang kadang-kadang berbicara mengenai pribadi harus terlihat ada tubuhnya. Tapi jangan lupa bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi yang adalah Allah secara khusus. Yesus Kristus pada waktu dia menjadi manusia, dia bukan baru ada menjadi manusia, dia sudah ada dalam kekalan. Lalu kemudian dia naik ke sorga, dan dia tetap ada dalam kekalan. Dan ketiganya Bapa, Anak, Roh Kudus dalam kekekalan adalah absolute unity, tapi juga mereka tapi juga mereka adalah 3. Ya. Yang kedua, Konsili Chalcedon. Pertanyaannya muncul begini demikian. Who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? Tadi, who is God? Yang kedua, who is Jesus Christ? Perdebatan muncul, tadi sudah diselesaikan oleh Konsili Nisea dan Konstantinopel. Dan yang kedua, muncul isu baru, yaitu memperdebatkan mengenai Yesus Kristus. Secara khusus, memperdebatkan mengenai natur Yesus Kristus. Mengenai natur ilahi, dia adalah Allah, tapi dia juga manusia. Ini yang membingungkan manusia. Dan saya bersyukur kalau manusia memang bingung dengan penjelasan ini. Karena Allah kita tidak hanya sejauh logika, sejauh akal budi, tapi melampaui akal budi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perdebatan ini satu sisi seperti yang menekankan keilahian Yesus. Kalau mau lihat dari abad-abad sebelum abad 3, abad 4, ada abad 1, abad 2, yang muncullah Ebionit.
Ini kelompok Yahudi, ya Kristen Yahudi, yang sangat Kristen latar belakang Yahudi yang sangat menekankan keilahian Yesus. Lalu monarkianisme, dokitisme, apolinarisme, dan nestorianisme. Ini pelajaran-pelajaran kristologi ya. Ya, kita tidak mengulang lagi, yang pada intinya mereka semua pandangan ini menekankan keilahian Yesus dan kurang menekankan kemanusiaan Yesus. Lawannya yang menekankan keilahian Yesus yaitu monakianisme, eutikianisme, arianisme, sabelianisme, dan adopsianisme. Mereka menekankan keinsanian dan kurang memberi perhatian kepada keilahian. Inilah pertentangan atau perdebatan yang terjadi pada abad-abad pertama gereja. Bapak Ibu, akhirnya diselesaikan oleh Konsili Kalsedon pada abad 5, tahun 451. Lalu disimpulkan atau dirumuskan bahwa satu Kristus yang sama, anak, ya satu Kristus yang sama, ya ini anak, dia adalah anak, dia Tuhan, dia Allah yang Allah yang tunggal, dan juga sebagai yang dikenal dalam dua natur. Nah, dua naturnya ini tidak bercampur, inconfusion, ya, tidak bercampur, asugutos, tidak dapat berubah, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan. Inilah yang menjadi rumusan bahwa natur ilahi, natur insan, tolong ingat hal ini, karena jangan sampai kita dijebak atau mungkin salah terlalu menekankan keilahian Yesus, itu kekeliruan. Terlalu menekankan kemanusiaan Yesus, itulah kekeliruan. Seperti orang mengkhotbahkan kasihan Yesus ya, sudah lahir susah, hidupnya susah, dia menderita, matinya pun susah. Kasihan sekali, saya iba. Nah, ini khotbah-khotbah yang menekankan kemanusiaan Yesus. Hati-hati, ini keliru. Ya, karena jangan lupa, dia juga adalah Allah. Sekalipun dia dihina, difitnah, disalib, di mahkota duri, jangan lupa dia juga adalah Allah. Jangan berbelas kasihan pada Tuhan Yesus. Orang yang berbelas kasihan pada Tuhan Yesus adalah tanpa sadar mereka adalah bidat atau heresi. Kita tidak boleh berbelas kasihan nonton Tuhan Yesus film yang namanya The Passion. Ada banyak orang yang menangis pada waktu menyaksikan film The Passion karena Tuhan Yesus dibuat sengsara betul, dibuat benar-benar menderita, sehingga orang yang menonton itu ada juga yang menangis. Bukan ada, banyak yang menangis. Nah, jangan berkata bahwa orang yang menangis ini adalah orang yang betul-betul percaya Tuhan Yesus. Enggak, secara psikologinya tersentuh dengan bagaimana Yesus diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi jangan lupa, itulah kecenderungan orang yang menekankan keinsanian Tuhan Yesus. Kita tidak boleh begitu karena jangan lupa, dia pun he was a God, dia juga adalah seorang Allah yang even though he was on the cross, ya, he was in suffering, dalam penderitaan when he was in di dunia ini, tetapi jangan lupa dia adalah Allah. Ya, jangan sampai terjebak. Atau sebaliknya, terlalu menekankan kealahan sampai juga tidak memperhatikan kemanusiaan Yesus. Hati-hati jangan jatuh pada dua jurang ini. Ya, tapi kemudian sekali lagi masalah mengenai dua natur Yesus ini akhirnya diselesaikan dalam Konsili Kalsedon. Karena itu ingatlah ini namanya turning point atau kontroversi yang kemudian diselesaikan pada konsili-konsili. Yang ketiga, kontroversi eklesiologis. What is the church? Apa gereja itu? Apakah gereja itu? Ya, gereja yang semestinya. Kita tahu bersama pengakuan bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, bapak-bapak rasuling mengatakan bahwa gereja adalah bersifat universal. Seluruh dunia. Jadi kalau bilang universal, gereja itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh suku, etnis, bahasa, geografi. Itu namanya universal. Ya, dengar baik-baik. Gereja itu universal, tidak terikat oleh suku, budaya, etnis, bahasa, geografi.
entah dia di Afrika, di Amerika, satu gereja, yaitu universal. One church. The church is only one. Dan one body, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, a body of Christ, bangunan Allah, dan tempat, the temple of the Holy Spirit, tempat diam Roh Kudus. Itulah gereja. Manusia orang percaya tempat kediaman Roh Kudus, bukan gedung gereja, tapi manusianya. Itu pengakuan dari para apostolic fathers, bapak-bapak apostolik itu dari gereja mula-mula, dari para rasul. Nah, kemudian pembahasan tentang gereja juga dikemukakan dilanjutkan oleh Irenaeus, Tertullianus, Clemens, dan Origenes. Mereka pun membahas tentang gereja pada umumnya sama. Namun pada waktu itu gereja mengalami penganiayaan, di mana pengaruh pemerintahan Romawi itu menekan, ya, juga karena terjadi perang sipil, lalu gereja hampir jatuh, tak berdaya karena berbagai tekanan yang dialami oleh gereja. Pada waktu itu gereja masih sangat muda, sedangkan pencobaannya begitu berat dan banyak dan bertubi-tubi, tidak berhenti, tidak berakhir. Namun ada seorang tokoh namanya Tertullianus mengobarkan semangat gereja di tengah-tengah penganiayaan berat. Maka muncullah ide, the blood of the martyrs is the seed of the church. Darah para orang yang mati syahid adalah benih gereja. Kenapa? Karena setiap kali gereja dianiaya, gereja semakin bertumbuh. Setiap kali gereja dianiaya, maka gereja semakin bertumbuh. Itulah dorongan yang kuat dari teolog namanya Tertullianus. Nah, pada masa itu juga terjadi perpecahan dalam gereja. Ya, kelompok A, B itu ada perpecahan terjadi terus-menerus di sepanjang abad keempat. Kenapa? Karena banyak tekanan politik. Secara khusus pada masa gereja dengan pemerintah Roma Katolik, pemerintah Romawi kan menjadi Kristen, tetapi kemudian mereka menjalankan kekristenan yang tidak murni, bercampur aduk dengan agama-agama setempat atau agama-agama sebelumnya. Karena kekaisaran, karena kaisar menjadi Kristen, maka semua rakyat dari kerajaan Roma itu otomatis menjadi Kristen. Tidak mungkin membuat agama lain bertentangan dengan agamanya raja, agamanya kaisar, tidak mungkin. Maka pada masa itu kemurnian gereja pun, orang-orang yang murni mereka sangat menderita. Ya, pengajaran yang murni, hidup murni, mereka sangat menderita karena tekanan politik gereja dan politik pemerintahan kekaisaran pada masa itu. Nah, pada masa itu juga berkembang satu ajaran yang namanya penganut Donatisme, ya, dan juga itu dianggap heresi. Jadi ada penganiayaan, ada ajaran sesat, ada perpecahan gereja, dan Agustinus sangat menekankan mengenai dialah yang kemudian memulihkan gereja. Tidak boleh terpisah-pisah lagi. Pemisahan kiasme gereja itu dilawan oleh Agustinus. Tetapi sekalipun demikian, tetap saja muncul gereja-gereja atau kejadian-kejadian gereja berpisah atau berpisah satu dengan yang lain, karena memang tekanan dan persoalan internal sangat menguasai pada masa itu, faktor budaya, etnis, lalu kemudian gereja berkembang ke beberapa negara di Eropa dan lebih ke etnik, lebih ke geografi, maka muncullah gereja-gereja yang berwarna lain. Ya, ini kontroversi eklesiastikal atau
eklesiologis. Yang keempat, kontroversi antropologis. Dari kata anthropos manusia. What is humanity? Secara alkitabiah, pada pandangan Alkitab mengenai manusia adalah gambar Allah, bersekutu dengan Allah, bergantung pada Allah, sebagai representatif Allah dalam bumi, di bumi. Jadi Allah menugaskan manusia, dan manusia sebagai mewakili Allah untuk mengelola alam semesta. Lalu manusia itu adalah manusia yang berpribadi utuh, makhluk yang berintelektual, bebas, freedom, bermoral, dan bertanggung jawab. Itulah gambaran pandangan gereja pada mula-mula mengenai manusia. What is humanity? Nah, kontroversi muncul di antara Irenaeus, Tertullianus, Clemens, dan Origenes. Mereka adalah kelompok yang dikenal di Timur, ada yang di Barat, Ambrosius. Nah, muncul pandangan-pandangan mengenai manusia, tubuh dan roh dan jiwa. Ini perdebatan mulai muncul yang namanya dikotomi tubuh dan jiwa. Lalu trikotomi tubuh, roh, dan jiwa. Ini perdebatan yang sangat mengemuka pada masa itu. Apakah manusia mempunyai tubuh, roh, dan jiwa, atau hanya tubuh dan jiwa? Karena ada yang berpendapat ini kalau tubuh dan jiwa namanya dikotomi, sangat akrab dengan Yahudi. Sedangkan tubuh, roh, dan jiwa ini sangat akrab dengan Yunani, trikotomi. Dan trikotomi itu berpandangan tubuh, roh, dan jiwa ini adalah pandangan Yunani Helenistik, di mana tubuh dan jiwa itu tidak bisa bersatu. Ya, maka perlu didamaikan oleh roh. Inilah ajaran trikotomi yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Yang akrab dengan ajaran Kristen yaitu gereja atau Alkitab, tubuh dan jiwa, tapi jiwa ini interchangeable dengan roh. Karena kalau ditanya rohnya apa, rohnya mana, jiwanya mana, itu interchangeable, saling bertukaran. Bukan berarti tidak roh, tapi tubuh dan jiwa itu namanya dikotomi. Dikotomi yang tidak antagonistis. Nah, tapi kalau trikotomi, tubuh, roh, dan jiwa, ketiga-tiganya saling bertentangan dan tidak akrab dengan kita. Walaupun saya mendengar sejumlah pendeta menganut tubuh, roh, dan jiwa, tetapi mereka ya saya harap jangan memiliki pikiran yang dibelatar belakangi oleh trikotominya Helenisme. Ya, klimaksnya pertentangan atau kontroversi tentang siapakah manusia itu, muncullah perdebatan antara Agustinus dan Pelagius. Secara khusus mengenai natur manusia berdosa. Menurut Pelagius, bahwa manusia itu berdosa namun tidak rusak total. Karena itu manusia masih mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan Agustinus, dia percaya bahwa manusia itu berdosa dan dosa itu betul-betul rusak total. Sehingga manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Ini pandangan yang berbeda. Dua teolog ini, tapi memang Pelagius dari Inggris, dan dia sebenarnya bukan teolog. Hanya kaum awam yang belajar teologi, ya, namun kemudian dianggap sebagai heresi. Ajarannya tidak bisa dipertahankan karena kemudian dilawan oleh teolog-teolog kemudian, dan sejumlah dan pengikutnya makin berkurang. Sedangkan Agustinus dikembangkan oleh Martin Luther, dan oleh John Calvin, dan juga seterusnya. Sedangkan Pelagius dikembangkan, mungkin saya tidak tahu apakah ada kontinuitas dengan Arminius. Ya, saya tidak tahu, saya belum buat kajian. Apakah ada kesinambungan? Kalau kesinambungan pemikiran ada, kesinambungan sejarah yang saya masukkan. Saya tidak melakukan penelitian. Apakah ada dokumen-dokumen menerangkan tentang kesinambungan pemikiran atau Yakob Arminius dari Pelagius? Ya, tapi kesinambungan berpikir tetap sama.
Nah, ini perdebatan pada masa itu. Namun kemudian dalam sejarah pikiran Agustinus yang kemudian di follow up oleh gereja secara am. Inilah titik baliknya di sini. Oke, yang kelima. Kontroversi soteriologis. How are we saved? Bagaimana kita diselamatkan? Ini kontroversi juga yang tidak dapat dipisahkan dengan Agustinus dan juga Pelagius. Nah, gereja ortodoks, gereja apostolik ini memiliki pengajaran bahwa keselamatan itu melalui penebusan, redemption, sehingga manusia bebas dari perbudakan. Lalu juga mengalami pembebasan melalui penebusan, liberation through redemption, penebusan mengganti, terjadilah pemulihan, reconciliation, damai dengan Allah dan pengampunan dosa. Inilah pokok-pokok teologi yang tentang keselamatan, doktrin keselamatan yang sangat baku, kuat, namun kemudian terjadi kontroversi antara khususnya keselamatan dalam pandangan Arianus, Tertullianus, Origenes, dan Athanasius. Di antara mereka itu ada perbedaan, ya ada perbedaan secara khusus Origenes. Origenes sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikir Helenisme, sehingga dia sangat, ya kita tahu sistem hermeneutikanya sangat kuat dengan alegoris, dan dia menekankan tentang kemanusiaan Yesus, berlawanan dengan Athanasius dan Tertullianus. Inilah perdebatan di antara mereka tentang keselamatan. Dan berkenaan dengan itu, Origenes bahkan pernah berpendapat bahwa semua manusia pasti diselamatkan. Setan-setan pun diselamatkan. Itu ada dalam New Dictionary Teologia. Saya sudah ada di buku teologi abu-abu. Saya sudah tulis beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, klimaks kontroversi ini yaitu pada Pelagius dan Agustinus. Pelagius menekankan keselamatan bersyarat. Sedangkan Agustinus menekankan keselamatan tidak bersyarat. Itu namanya monergis, dan Pelagius menekankan sinergis. Sinergis ini dari kata energi, sin bersama. Berarti energi bersama. Allah dan manusia kerjasama. Ini bagaimana mungkin kita memikirkan hal ini? Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menyelamatkan manusia harus bekerja sama dengan manusia. Kenapa? Si pendosa dan Allah. Dan manusia itu, karena tadi pandangan Pelagius bahwa manusia itu memang berdosa, tapi tidak rusak total. Manusia masih bisa memilih. Karena itu manusia bisa memilih Allah atau memilih setan. Ini pandangan Pelagius. Tapi dalam ajaran Alkitab sebenarnya yang kemudian ditegaskan oleh Agustinus, bahwa manusia itu sama sekali tidak berdaya mencari Allah karena rusak total. Tak berdaya maksud saya. Dan hanya anugerah Allah mutlak. Nah, Pelagius di sini tidak melihat anugerah Allah mutlak. Kenapa? Karena sinergis antara Allah dan manusia. Inilah kontroversi yang kemudian Pelagius ditinggalkan oleh banyak gereja. Kita harus akui bahwa Pelagius kemudian ditinggalkan oleh banyak pengikut, mungkin akhirnya tinggal 1-2 orang yang juga aneh-aneh berteologi. Masih ada di dunia, masih ada di Indonesia, tapi juga yang aneh-aneh berteologi, yang nggak disiplin. Ya, tidak mampu mempertanggungjawabkan teologi karena lebih menekankan perasaan manusia, kasihan manusia. Lalu manusia kalau begitu tidak berperan, robot dong. Nah, tapi Agustinus menegaskan tentang anugerah mutlak Allah. Kenapa? Mengapa mutlak Allah? The absolute God's grace. Karena kita adalah manusia yang absolut tidak berdaya karena dosa. Oke. Kemudian muncullah pandangan juga Agustinus menyampaikan tentang predestinasi. Bahwa Allah memilih siapa-siapa yang diselamatkan dan siapa-siapa yang tidak diselamatkan. Dan muncullah reaksi dari John Cassianus. Ya, ada perdebatan karena John ini juga disponsor oleh sejumlah orang. Tapi kemudian muncullah Sinode of Orange yang kemudian mereka lebih berpihak pada Agustinus. Ya, akhirnya kemudian teologi predestinasi kemudian berkembang sangat kuat. Kalau saya secara kasar mengatakan mungkin 80% gereja-gereja dunia ini terbuka
dengan predestinasi. Tinggal dua. Ada predestinasi ganda, ada predestinasi single. Kalau Lutheran menekankan single predestination. Kalau Calvinisme menekankan double predestination. Single predestination itu Allah memilih orang selamat. Tidak membicarakan mengenai Allah memilih orang tidak selamat, tidak membicarakan, hanya single, yaitu Allah memilih orang selamat. Ya, tapi kalau double predestination, yaitu Calvinisme percaya bahwa Allah memilih sebagai orang selamat, maka otomatis yang tidak dipilih pun dibiarkan binasa. Itu konsekuensi daripada dipilih. Dan itu pun sebenarnya ajaran Alkitab. Sebenarnya tidak ada orang anti predestinasi. Kenapa? Alkitab mengajarkan Allah memilih kita. Tetapi mungkin gereja-gereja ada yang anti dengan predestinasi ganda atau double. Ya, oke. Selanjutnya, Martin Luther sangat menekankan pembenaran oleh iman, justification by faith. Tapi kemudian gereja Katolik yang dikenal dengan rumusan Konsili Trent, Council of Trent, mereka mengatakan tentang tidak sesuai dengan pembenaran, tidak sesuai dengan pandangan Luther tentang pembenaran oleh iman. Mereka mengatakan bahwa pembenaran itu adalah proses. Ya, ada natur, ada persiapan, ada proses, ada penyebabnya, ada peningkatannya, ada buahnya. Jadi pandangan Katolik itu menekankan tentang soteriologi karena peran manusia. Sedangkan Protestan menekankan keselamatan peran Allah mutlak. Ini dua kontroversi, ya, dua kontroversi. Memang juga ada di kalangan Kristen Protestan yang menekankan, yang menolak, seperti Arminianus, James Arminius menolak predestinasi ganda. Ya, dia tidak percaya bahwa Allah memilih orang selamat karena dia percaya bahwa semuanya selamat. Itu takabur juga. Maka itu nggak ada neraka. Ya, semua selamat, tidak ada neraka. Karena tidak ada pilihan, Allah tidak memilih sebagian saja, tapi semuanya selamat. Inilah teologi yang tidak konsisten dan teologi yang tidak bisa dipikirkan dengan akal yang sehat. Nah, inilah kontroversi tentang soteriologi. Yang keenam, kontroversi authority. Where is authority? Di mana otoritasnya? Ya, sumbernya dari mana? Dalam hal apa? Ini berkenaan dengan Alkitab, Bapak Ibu. Sumber otoritas pengajaran dan kehidupan gereja mula-mula, satu, sangat menekankan kanon Alkitab, yaitu PL dan PB. Ya, PL dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu sangat menekankan. Lalu menekankan juga kanonnya pengakuan iman dari hasil-hasil konsili. Seperti pengakuan imannya Athanasius, konsili Konstantinopel, konsili Nicea, konsili Kartago, konsili mengenai kristologi, Chalcedon, itu pun perlu dipertimbangkan. Bapak Ibu, kita perlu ada itu. Ya, tolong beli buku mengenai tradisi-tradisi teologi atau pengakuan iman gereja klasik dari dulu dan konsisten tidak berubah. Itu yang kita jadikan secondary resources. Ya, sumber yang kedua. Sumber pertama Alkitab PLPB mutlak. Sumber kedua yaitu pengakuan iman gereja yang sudah dirumuskan pada abad 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga Chicago Inerrantia dan sebagainya. Banyak lagi yang perlu kita pegang. Saya punya semua itu. Ya, Bapak Ibu, saya harap semua memiliki, cari buku ini karena itu merupakan rujukan kedua. Baru pendapat para pemimpin gereja yang kredibel. Pendapat para pemimpin gereja yang diakui kedisiplinannya berteologi, kekonsistenannya berteologi. Ya, tokoh-tokoh seperti Agustinus, Martin Luther, John Calvin. Teologi mereka itu standar, menjadi pegangan gereja yang tidak berubah-ubah. Dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama, teologinya perannya kecil, dan juga cenderung berubah-ubah. Ini yang menjadi standar kita menilai pemimpin atau teolog yang dapat dipertimbangkan. Bapak Ibu,
Sumber otoritas abad pertengahan, sumber otoritasnya khususnya perkembangan kepausan ini, lalu muncul kitab suci dan tradisi. Inilah dua pertentangan yang nampak pada bagaimana peran John Calvin yang sangat berbeda dengan Katolik. Gini, Calvin menekankan kitab suci sebagai pernyataan Allah yang final, di mana Allah itu pernyataan final Allah, firman Allah maksud saya, pernyataan Allah yang final yaitu firman Allah, dan itu menjadi yang unggul dari semua hikmat manusia, tiada bandingnya. Yaitu kitab suci firman Allah, pernyataan final Allah yang unggul, yang hikmatnya tak tertandingi. Tetapi Katolik kemudian menyampaikan sumber-sumber yang berotoritas bagi mereka, yaitu kitab suci, betul, tapi tambah juga kitab-kitab apokrifa. Ya, kita tahu bersama setelah kitab Maleakhi, jadi Kejadian, Keluaran, Maut dan seterusnya, di antara perjanjian lama perjanjian baru, di sana ada sejumlah kitab bagi orang Katolik yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa, yang tidak diakui oleh Protestan sebagai kitab firman Allah. Ya. Dan yang ketiga, Katolik menekankan tradisi gereja dan dia juga paus. Inilah tradisi. Terjadi kontroversi, ya. Dan akhirnya kemudian kita tahu dari sinilah sampai sekarang ada dua arus gereja, Protestan dan Katolik. Namun saya memperhatikan ya, Katolik mulai lembut selama berabad-abad, dan Protestan ya pada umumnya masih konsisten dengan perjuangan Martin Luther mempertahankan mengenai Alkitab firman Allah berotoritas satu-satunya, pembenaran oleh iman, anugerah semata, dan juga Kristus adalah hal yang soli Kristo satu-satunya, dan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itu yang dipertahankan oleh gereja Protestan. Tapi kemudian kan sayangnya pengaruh liberal abad 19 banyak membuat gereja-gereja juga tumbang dan teologianya juga kabur. Itulah sedihnya. Jadi, nah selanjutnya 7. Kontroversi sakramental. What are the sacraments? Apa itu sakramen? Nah, Alkitab menyampaikan bahwa ada dua sakramen. Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Mengapa disebut sakramen sakral? Sakramen sakral itu karena diperintahkan langsung oleh Allah untuk diadakan. Baptislah mereka. Dan juga perjamuan kudus berbicara mengingatlah akan daku. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Kita diberi perintah. Sekali lagi, mengapa disebut sakramen? Karena diperintahkan langsung. Sedangkan ada gereja yang menekankan sakramen pernikahan. Padahal pernikahan tidak diperintahkan. Ya, tidak diperintahkan. Tidak ada perintah menikah. Ada juga sakramen kesembuhan orang sakit. Tidak diperintahkan. Oke, dan itu pun tidak berkenaan dengan karya Allah secara mutlak terkait dengan keselamatan. Karena baptisan dan perjamuan kudus ini dalam rangka peneguhan, satu, kita tahu bersama ya. Kita sebagai baptisan itu sebagai tanda untuk kita masuk dalam komunitas persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan juga dalam komunitas orang percaya dan sebagainya. Oke. Dan kontroversi muncul antara Katolik dan Protestan. Katolik sangat menekankan bahwa sakramen itu memberi anugerah. Karena itu kemungkinan besar Katolik menganut 6 atau 7 sakramen. Yang mereka perhatikan itu, mereka menganggap semua sakramen itu adalah ada anugerah Allah. Karena itu mereka begitu memperjuangkan sakramen. Karena mereka menganggap itu adalah anugerah Allah. Protestan tidak. Sakramen itu alat anugerah. Tolong dengar baik-baik supaya tidak salah-salah. Sakramen itu adalah alat anugerah. Sama dengan firman Allah, alat anugerah. Bukan anugerah. Bukan anugerah Allah, tapi alat. Media, Allah memberikan anugerahnya.
Allah menyatakan anugerahnya. Itulah. Nah, kemudian Martin Luther juga punya pandangan tentang sakramen. Secara khusus sakramen perjamuan kudus berbeda dengan Zwingli, berbeda dengan Calvin. Dan ada terjadi perdebatan, pertentangan antara Luther dan Zwingli dan juga dengan Calvin. Tapi akhirnya kemudian pada umumnya gereja-gereja Protestan di dunia menganut sakramen yang khususnya perjamuan kudus mengenai sebagai lambang, sebagai tanda bahwa roti dan anggur sebagai lambang, sebagai tanda tubuh dan darah Kristus. Ya, tubuh dan darah Kristus. Nah, kemudian kalau diperhatikan secara khusus, perdebatan tubuh dan darah ini juga di antara Katolik, Lutheran, dan Calvinisme sangat nampak pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, Katolik percaya mengenai transubstansiasi, bahwa roti dan anggur yang diberikan oleh yang diberikan oleh gereja, pihak gereja kepada jemaat Tuhan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, roti itu adalah tubuh berubah. Substansi apa? Substansinya roti. Ini trans berubah, substansi roti. Terjadi perubahan tubuh. Roti itu tubuh Yesus. Dan anggur itu darah Yesus. Itu yang tidak kita percaya. Ya, itu yang tidak kita percaya. Itu namanya transubstansiasi. Nah, Lutheran agak sedikit ke Katolik. Konsubstansiasi. Nah, tentu dari pengertian ini, kon itu bersama, substansi. Artinya bersama dengan roti dan anggur ada kehadiran Kristus. Ya, di roti dan anggur ada kehadiran Kristus. Itu namanya konsubstansiasi. Ya, dari pandangan Lutheran, gereja-gereja Lutheran. Di Indonesia seperti HKBP. Ya, di antaranya. Mereka percaya bahwa roti dan anggur ini, pada waktu mereka makan roti dan minum anggur dari cawan, ya, mereka percaya bersama dengan roti dan anggur itu kehadiran Yesus. Ya, ada communicatio idiomatum. Nah, saya baru ingat juga communicatio idiomatum. Sifat-sifat Kristus yang maha hadir melekat pada roti dan anggur. Dan saya tidak percaya hal itu. Walaupun Lutheran meyakini. Tapi saya nggak tahu perkembangan selanjutnya. Apakah mereka sudah mulai ke Calvinis. Nah, kalau Calvinis lebih banyak memihak pada Zwingli. Kalau Calvin percaya begini. Roti dan anggur diimani. Saya mengimani itu tubuh dan darah Yesus. Ya. Dan juga mengimani bahwa perjamuan kudus untuk menguatkan iman. Namun pada umumnya orang percaya, gereja-gereja Calvinis atau Protestan percaya bahwa roti dan anggur itu sebagai tanda atau lambang, tanda tubuh Yesus, tanda darah Yesus. Itulah kontroversi yang ketujuh. Ya, oke. Yang terakhir, kontroversi eskatologis. What is the kingdom? Apa itu kerajaan? Kerajaan, itu bicara ya, paling tidak saya buka karena singkat, karena saya mau menyampaikan ada sejumlah kontroversi yang muncul dalam sejarah gereja dari abad ke abad. Yang ke-8, kontroversi eskatologi. What is the kingdom of God? Muncullah pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. Milenialisme. Muncullah premilenialisme, amilenialisme, postmilenialisme. Premilenialisme percaya bahwa Tuhan datang sebelum 1000 tahun. Dan mereka sangat menekankan tafsiran-tafsiran harafiah. Dan saya tidak berpihak di situ. Lalu saya berpihak pada amilenialisme. Dari kata A itu artinya tidak. Amilenialisme tidak percaya kerajaan 1000 tahun itu secara harafiah. Jadi ada orang salah, Pak Sefri,
Bapak nggak percaya 1000 tahun ya? Salah kamu. Saya percaya ada kerajaan 1000 tahun. Tetapi kerajaan 1000 tahun itu ya namanya kerajaan 1000 tahun. Bukan secara harafiah. Ya, tetapi secara ideal, secara simbolis. Ya, milenisme. Bahwa Tuhan datang. Ya, Tuhan datang juga. Dan kerajaan 1000 tahun itu berlangsung sejak gereja lahir sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah kerajaan 1000 tahun. Di mana kita memerintah dengan Dia melalui pemberitaan Injil, mengusir setan dalam nama Tuhan. Saya lebih kuat memegang ini, amilenialisme. Dan pandangan postmilenialisme percaya bahwa Tuhan datang pada setelah kerajaan 1000 tahun, setelah 1000 tahun. Ya, ini pandangan-pandangan dianut juga oleh sebagian teolog reform, di antaranya Jonathan Edwards. Mungkin juga saya nggak bisa begitu, tapi kecenderungannya demikian. John Calvin juga penganut pandangan postmilenialisme. Ada dua aliran postmilenialisme, yaitu postmilenialisme yang biblical, yang injili, dan yang liberal. Yang liberal percaya bahwa dunia ini akan diubah pada masa jaya yang 1000 tahun melalui perkembangan teknologi dan sains. Itu liberal. Sedangkan yang evangelikal percaya bahwa dunia ini akan diubah, akan tiba pada masa 1000 tahun, masa jaya, masa emas, nggak ada penderitaan, melalui pemberitaan Injil. Ya, itu perbedaannya. Nah, selain kali 1000 tahun juga muncul pandangan tribulasi, masa sengsara, tribulation, yaitu sengsara yang berat. Muncullah pandangan pra-tribulasi, mid-tribulasi, post-tribulasi. Apa artinya? Bahwa pandangan pra-tribulasi ini seperti Pak Kris Marantika. Bahwa orang percaya tidak mengalami sengsara, tidak mengalami penderitaan yang berat sekali. Karena sebelum sengsara datang, Tuhan sudah datang turun menjemput kita. Saya tidak menganut pandangan ini. Ya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa masa sengsara akan ada masa sengsara. Dan kemudian di tengah-tengah penderitaan, orang yang setia. Dalam penderitaan, Tuhan angkat saat dia setia. Walaupun dalam penderitaan. Itu mid-tribulation. Lalu ada pandangan post-tribulasi. Setelah melewati 7 masa. Ya, 7 masa ditafsirkan bukan secara harafiah. 7 masa. Lalu Tuhan datang setelah kita selesai menderita. Maka Tuhan mengangkat kita. Ini pandangan-pandangan. Saya tidak menjelaskan lebih jauh, tapi saya hanya menyatakan bahwa kontroversi yang ke-8 mengenai pokok-pokok pikiran teologi yang diperdebatkan, lalu menjadi titik balik berteologi, inilah yang ke-8 mengenai what is the kingdom, God's kingdom. Minimal masih ada pandangan yang lain, minimal ini tentang milenium dan tentang tribulation, masa sengsara. Nah, akhirnya kita penutup. Apakah sudah berakhir? Ya, sudah berakhir. Menurut saya memang doktrin-doktrin sudah berakhir, di doktrin utama sudah selesai dibahas. Tetapi akan muncul pertanyaan yang sama. Who is God today? Who is Jesus Christ today? What is the church today? And what is humanity today? How are we saved today? Bagaimana kita diselamatkan pada masa kini? Where is authority today? And what are the sacraments today? And what is the kingdom today? Nah, orang mulai memikirkan tentang kekinian. Karena teologi itu terlalu lama, kelaluan, ke masa laluan. Terus. But today we need kekinian teologi. So muncullah what is God today? What is Jesus Christ today? Nah, muncullah serpihan-serpihan doktrin atau teologi yang diantaranya perdebatan-perdebatan pluralisme, New Age movement, dan sebagainya yang muncul pada beberapa tahun terakhir ini. Nah, dan akan terus, tetapi bagaimanapun sebenarnya topik utama sudah selesai hanya pada 8 topik ini. Ya, 8 topik perdebatan. Nanti kalau ada yang lain mungkin merupakan bagian-bagian daripada 8 ini. Kalau ada muncul pandangan-pandangan yang baru atau yang mereka kemukakan hal yang lain daripada yang selama ini, ya
Itu bagian daripada 8 hal ini. 8 pokok pikiran teologi yang muncul dalam sejarah gereja. Demikianlah penyajian saya. Terima kasih.